Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Yusyadi. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi pemerintah Kabupaten Majalengka angkatan 6 dengan nomor daftar hadir 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan juga gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Berikut langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu ada identifikasi isu. Yang kedua ada menemukan isu prioritas dengan menggunakan teknik-teknik tapisan isu. Lalu yang ketiga ada analisis dampak. Yang keempat yaitu menemukan alternatif solusi. Isu yang pertama dari perspektif isu Smart ASN, di mana isunya yaitu belum optimalnya digitalisasi dan integrasi pengarsipan data dan faktanya, yaitu yang pertama belum tersedianya platform digital untuk pengarsipan data secara online. Yang kedua, data-data masih tersimpan terpisah di masing-masing bidang. Dampak yang terjadi dari isu ini yaitu sulitnya mencari data saat dibutuhkan. Lalu yang kedua, tercecernya atau banyaknya sampah kertas. Pihak yang terdampak yaitu ASN dan juga non-ASN. Isu yang kedua dari perspektif Smart ASN. Isunya yaitu rendahnya tingkat kedisiplinan ASN. Data dan faktanya yaitu masih terdapat ASN yang istirahat di luar jam yang telah ditentukan. Dampak yang terjadi yaitu hal ini akan menghilangkan nilai dasar ASN terutama dalam nilai akuntabel dan loyal. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan juga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. Lalu pihak yang terdampaknya yaitu masyarakat. Isu yang ketiga masih dari perspektif isu Smart ASN. Isunya yaitu kurangnya penggunaan media internet sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Data dan faktanya yaitu website instansi tidak aktif dan media sosial instansi juga tidak aktif menyampaikan informasi. Dampak yang terjadi yaitu akan berdampak kepada misinformasi yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat ataupun masyarakat sama sekali tidak memperoleh informasi. Pihak yang terdampaknya sudah jelas yaitu masyarakat. Isu yang keempat dari perspektif isu Smart ASN. Isunya yaitu kurang optimalnya sarana dan prasarana pengaduan masyarakat. Data dan faktanya yaitu kotak pengaduan tidak terurus dengan baik serta tidak adanya alat tulis maupun sebagainya untuk melakukan pengaduan. Dampaknya yaitu masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan baik dari segi pelayanan kecamatan maupun masalah lain yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum. Pihak yang terdampak sudah jelas yaitu masyarakat. Isu nomor 5 dari perspektif isu Smart ASN yaitu kurang optimalnya penyampaian informasi mengenai syarat-syarat pembuatan KTP, SKCK, KK, dan sebagainya. Data dan faktanya yaitu tidak ada informasi seperti banner, spanduk, dan sebagainya mengenai syarat pembuatan KTP, SKCK, KK, dan lain-lain. Dampaknya yaitu masyarakat sering pulang pergi untuk melengkapi kekurangan syarat pembuatan. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat. Isu yang terakhir dari perspektif Smart ASN yaitu kurangnya kecakapan ASN dalam mengisi dan membuat SKP. Data dan faktanya yaitu terdapat sekitar 5 ASN yang tidak bisa mengisi dan membuat SKP sehingga mereka meminta bantuan pegawai lain. Dampaknya yaitu akan menghilangkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, khususnya pada nilai akuntabel dan adaptif, yang berarti pegawai tersebut tidak bertanggung jawab kepada tugas yang diembannya dan mereka tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Pihak yang terdampaknya yaitu ASN dan non-ASN. Lalu isu-isu tersebut ditapis dengan teknik yang pertama saya gunakan teknik APKL, di mana isu yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat, isu kedua memenuhi syarat, isu ketiga memenuhi syarat, isu keempat memenuhi syarat, isu kelima memenuhi syarat, isu keenam tidak memenuhi syarat. Dari teknik APKL tersebut yang memenuhi syarat ditapis kembali dengan menggunakan teknik USG. Isu yang pertama yaitu rendahnya tingkat kedisiplinan ASN memiliki total nilai 10. Isu yang kedua, kurangnya penggunaan media internet sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat memiliki total nilai 8. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pengaduan masyarakat memiliki total nilai 12. Lalu yang terakhir, kurang optimalnya penyampaian informasi mengenai syarat-syarat pembuatan KTP, SKCK, KK, dan sebagainya memiliki total nilai 9. Dari teknik USG ini diambil total nilai yang paling besar yaitu isu
kurang optimalnya sarana dan prasarana pengaduan masyarakat. Setelah itu, isu tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik fishbone diagram. Saya di sini menggunakan 4S, yang pertama surrounding atau lingkungan, yang kedua sistem, yang ketiga suppliers, dan yang keempat skills. Di mana surroundings atau lingkungan itu rendahnya perhatian lingkungan kerja terhadap pengaduan masyarakat. Sistem, sarana pengaduan masih bersifat konvensional. Suppliers, proses pembuatan sarana dan prasarana membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu skills, kurangnya literasi digital pegawai. Oleh karena itu, saya merekomendasikan solusi. Yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana pengaduan seperti kertas pengaduan, kotak pengaduan, meja, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu membuat sarana dan prasarana pengaduan yang bersifat online dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu mengedukasi masyarakat ataupun pegawai mengenai literasi digital. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai isu di instansi untuk mewujudkan smart governance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.